guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Ai. Untuk video kali ini aku akan nge-review salah satu produk yang masih baru banget, baru banget rilis kemarin tanggal 8 Juni dari BLP atau By Lizzy Farah Cosmetic Line, yaitu Face It Line yang terdiri dari foundation, concealer, dua itu ya. Nah, jadi untuk set yang akan aku review kali ini, sebenarnya kalian bisa beli itu terpisah satu-satu, tapi kalau yang aku akan review kali ini specifically adalah yang face set. Nah, untuk setnya itu dia kalau nggak salah ada beberapa varian yang sesuai sama shade yang available. Kalau shade yang aku ambil tuh yang kalau nggak salah set nomor 1. Dan dalam satu setnya itu kalian bisa dapat pouch atau sling bag, kan juga yang termasuk sama slingnya. Kemudian itu dalam setnya itu sudah terdiri dari foundation, kemudian beauty sponge, kemudian face mist, dan juga concealer. Nah, langsung on to the product aja. Jadi yang akan aku review itu adalah foundation dan juga concealernya. Nah, untuk foundation ini sendiri, kalau misalnya kalian cek ke websitenya blpbeauty.com, dia tersedia dalam 5 shades setahu aku, dan yang akan aku review yang shade paling terang yang W10 atau Warm Ivory, dan juga untuk concealernya yang akan aku review juga kalau nggak salah sih yang paling terang juga yang shade-nya itu light. Kalau untuk concealer setahu aku dia ada 3 shade yang available, dan untuk harganya untuk foundationnya itu 189.000 dan untuk harga concealernya itu 129.000. Tapi kalau misalnya kalian beli sekarang, aku nggak tahu sampai kapan, kalau misalnya kalian beli bundle yang set ini yang udah termasuk concealer, foundation, beauty sponge, kemudian ada face mist juga dari Studio Tropic, dan juga dapat packnya ini. Dari harga normalnya seingat aku 500 ribuan, dia jadi 367.000. Jadi mumpung masih promo, aku ngerasa sih worth it banget untuk set bundlenya kalau misalnya diskon ya. Kalau misalnya 500 ribu, aku sebenarnya kayak masih agak keberatan, tapi 300 ribu untuk satu set ini menurut aku worth it banget. Jadi kalau misalkan tertarik, kalian bisa langsung cek aja ke websitenya blpbeauty.com. Nah, oke guys, jadi untuk kalian yang gak familiar sama review foundation aku, jadi review aku itu dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah introduction dan juga informasi produknya itu sekarang. Kemudian baru aku akan lanjutkan ke first impression dan aplikasinya itu seperti apa di depan kamera. Nanti kalau misalnya kayak aku ada komentar terkait aplikasi pertama serta gimana aku nggak demoinnya, akan langsung aku mention aja di situ. Kemudian setelah aku ngaplikasiin foundation di depan kamera, kita akan langsung masuk ke final check-in. Jadi final check-in itu adalah semacam uji ketahanan. Jadi setelah beberapa jam aku pemakaian foundationnya pertama kali itu, kurang lebih seperti apa, misalnya kayak wear-nya, apa bisa ditahan lama atau enggak, dan lain-lainnya akan kita langsung bahas aja bersama-sama. Dan setelah final check-in, baru kita akan langsung masuk ke actual reviewnya yang akan aku bagi jadi beberapa bagian, yaitu pro, kontra, dan juga final thoughts aku. Untuk final thoughts aku mostly adalah scoring, jadi menurut aku skornya berapa, terus kemudian aku kasih rekomendasi kira-kira cocoknya misalnya aplikasinya untuk seperti apa. Nah, oke guys, jadi aku nggak akan berpanjang lebar. Kalau misalkan penasaran sama review aku untuk foundation dan juga concealer dari BLP, stay tune untuk video. Oke guys, sekarang kita langsung masuk aja ke reviewnya. Jadi aku akan nge-review yang face kit yang nomor 1. Jadi yang nomor 1 itu kalau nggak salah seingat aku itu dia yang shade-nya itu yang paling terang sama concealer yang paling terang. Jadi untuk face kit ini dia tuh terdiri dari sling bag. Jadi ini bisa juga jadi kayak makeup bag gitu. Di dalamnya dia ada kayak strapnya, jadi kalian bisa ngebikin kalau misalnya kalian lebih prefer untuk jadi sling bag itu bisa. Kemudian dia juga ada kayaknya kolaborasi ya dengan Studio Tropic yang Flawless Priming Water, tapi dia yang ukurannya yang travel size. Dia juga tersedia dengan beauty blender. Nah, jadi untuk beauty blender tadi aku udah basahin duluan biar nggak makan waktu. Jadi untuk yang beauty blender ini dia juga kolaborasi dengan Jekyll, jadi bisa dilihat di sini ya. Ada tulisan By Lizzy Farah dan juga by Jekyll. Dan untuk beauty sponge-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia kayak ada 2 flat end gitu. Ini kecil, yang ini besar. Di sini ada tulisan BLP dan di sini ada tulisan Jekyll. Kalau asumsiku sih yang ini dia untuk complexion atau misalnya foundation, terus yang bagian kecilnya ini mungkin dia untuk kayak yang lebih detailed kayak concealer gitu ya. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke complexion produknya. Jadi ada 2, yaitu foundation dan concealer. Untuk foundationnya itu dan concealernya ya, dia packagingnya itu seperti ini untuk ini kartonnya. Jadi kita akan buka foundationnya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk packagingnya itu dia seperti ini, foundation dari By Lizzy Farah atau BLP. Dan di sini dia ada pump yang bisa dilihat. Kemudian untuk botolnya itu sendiri, jadi untuk botolnya itu kelihatannya kan kayak glass bottle gitu ya, kayak yang frosted. Tapi kalau misalnya aku ketok yang kayak gini, ternyata dia tuh plastik. Jadi bisa dibilang kayak dia plastik tapi kelihatannya kayak gelas. Aku pribadi sih aku suka ya packaging kayak gini karena dia ngasih efek kayak glamorous atau yang kayak luxurious kayak gelas, tapi sebenarnya plastik gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir pecah. Misalnya aku lihat di sini dia lightweight, semi matte finish,
light to medium coverage. Sekarang kita akan lanjut aja ke concealernya. Dan untuk concealernya itu seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya dari sisi packaging dia mirip ya sama foundation. Kayak kelihatannya seperti kayak gelas atau kaca, tapi sebenarnya dia itu plastik. Dan untuk aplikatornya itu dia Dove, tapi kayak dia agak besar gitu ya. Nah, jadi sama seperti review foundation aku seperti biasanya. Pertama aku akan ngaplikasiin setengah wajahku terlebih dahulu. Dan nanti kita bisa ngeliat perbandingan antara sebelum dan sesudah aplikasi itu seperti apa. Dan aplikator yang akan aku pakai itu yang ada di setnya aja ya. Jadi ini beauty sponge dari BLP. Tapi sebelum untuk aplikasinya, kita akan cek bersama-sama konsistensinya itu seperti apa. Bisa dilihat di sini dia kurang lebih seperti ini, kayak dia watery banget ya. Aku bisa bilang kalau dia tuh water based. Dan ini setelah aku blend. Nah, oke guys, jadi kurang lebih konsistensinya seperti itu. Nah, aku nggak mau berlama-lama, kita sekarang bisa langsung masuk aja ke aplikasinya. Nah, oke guys, jadi aku udah selesai ngaplikasiin foundation dari BLP-nya ke setengah wajahku. Jadi ini yang sebelum dan ini adalah sesudah aplikasi. Jadi perbandingannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya dari shade-nya, aku ngerasa shade-nya mungkin agak sedikit lebih terang dari kulit aku, tapi aku rasa masih workable. Kemudian kalau misalnya dari sisi aplikasinya, aku bisa bilang dia gampang banget di blend. Aku sama sekali nggak kesusahan ketika ngaplikasiin foundationnya dengan aplikator yang tersedia. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomongin coverage, aku rasa dia sesuai sama klaimnya ya, kayak dia itu di sini kan tulisnya coveragenya itu light to medium coverage, dan aku bisa dibilang kayak setuju banget karena bisa dilihat kayak tekstur asli kulit aku itu masih kelihatan. Dan bisa di sini ya, aku ada blemish yang lagi merah banget. Jadi mungkin kalau misalnya kalian kayak lagi ada imperfection, blemish atau apapun, mungkin untuk foundation ini aja nggak cukup. Nah, tapi untuk lengkapnya aku juga akan ngaplikasiin ke setengah wajahku yang sisanya ini. Jadi aku akan ngaplikasiin full satu layer ke mukaku. Jadi nanti kita bisa lihat sama-sama kurang lebih hasil seperti apa kalau misalnya aku pakai full face. Nah, tapi untuk aplikasinya sendiri, karena aku nggak mau lama-lama ya, jadi mungkin aku akan ngaplikasiin sisanya ini off cam aja. Jadi jangan kemana-mana. Kalau misalkan penasaran sama review aku, stay tune untuk video. Nah, oke guys, aku selesai ngaplikasiin foundation face base by Lizzy Para ini all over mukaku. Jadi ini kurang lebih satu layer full face, kurang lebih seperti ini. Aku suka banget sama finishnya karena dia itu lebih ke arah yang natural. Jadi kalau misalnya kalian tipe yang nggak terlalu suka foundation yang kayak dongpul banget, aku rasa foundation ini tuh kayak cocok untuk kalian. Nah, kalau misalnya untuk di review foundation aku yang biasa sih, mungkin kita bisa langsung masuk ke segmen selanjutnya, apa final check-in, pro kontra. Tapi karena kali ini setnya ini ada concealernya, jadi untuk aplikasinya kita nggak akan berhenti di sini. Jadi untuk aplikasi selanjutnya aku akan ngaplikasiin concealernya yang by Lizzy Para. Nah, untuk aplikasinya sama kayak foundation, aku akan ngaplikasiin setengah wajahku terlebih dahulu. Jadi nanti kita bisa ngeliat perbandingannya setelah aku pakai concealer ini, perbedaannya apa antara sebelum dan sesudahnya. Nah, oke guys, jadi aku udah selesai ngaplikasiin concealernya ke setengah wajahku. Jadi ini yang udah dan ini belum, aku rasa juga obvious. Jadi kalau misalnya aku bisa lihat di sini, kalau under eye aku obviously lebih bright yang sisi ini ya dibanding yang ini. Kalau misalnya dari sisi shade, aku ngerasa untuk shade-nya itu dia kayak corrective enough, kayak maksudnya kalau misalnya kalian fungsinya buat nutup kayak misalnya kayak mata panda atau gimana, aku rasa dia lumayan cukup. Tapi kalau misalnya dari sisi brighten, aku ngerasa kayak masih warnanya tuh masih dekat gitu loh sama foundationnya. Nah, aku nggak tahu siapa itu lebih karena ke skin tone aku aja, tapi bisa dibilang kayak jauh better lah ya dibanding nggak pakai sama sekali. Oke guys, untuk aplikasi sisi kirinya aku nggak pengen berpanjang lebar, jadi akan aku cut aja, nanti nggak akan aku tampilin. Nah, jadi mungkin untuk aplikasinya ini segini dulu. Jadi aku akan nyelesain makeup aku akan ngasih concealer ke sini, kemudian nge-set under eye aku dengan powder dan nyelesain makeup aku lainnya. Nanti setelah beberapa jam pemakaian aku akan kembali lagi untuk final check-in. Jadi kita ngeliat bersama-sama di depan kamera setelah beberapa jam pemakaian itu kondisi foundation dan concealernya itu seperti apa. Oke guys, jadi aku nggak mau berpanjang lebar. Untuk aplikasi dan first impression ini segini dulu, stay tune untuk reviewku. Oke guys, jadi sekarang ini udah jam
10:37. Jadi kalau nggak salah tadi tuh aku ngaplikasiin foundation ini itu sekitar jam 4 sore. Jadi bisa dibilang aku udah pakai foundation ini untuk 6,5 jam dan kurang lebih ini kondisinya. Nah kalau misalnya dari sisi foundationnya aku bisa bilang kalau dia itu at least untuk 6,5 jam masih ada, kalau misalnya buat muka aku ya dia kayaknya masih ada 60% foundationnya masih ada di muka aku. Cuman yang aku notice adalah bisa dilihat kayak minyak aku tuh udah mulai kelihatan. Kalau misalnya minyaknya ekstrim atau enggak, aku rasa nggak terlalu ya. Kalau misalnya aku touch up pasti masih bisa dikontrol. Cuman mungkin tuh note aja untuk kalian yang misalnya kulitnya memang berminyak, aku saranin sih nggak kayak aku ya, karena aku obviously ini kan review nggak touch up sama sekali. Misalkan emang mukanya minyakan, aku saranin banget untuk touch up. Kalau misalnya dari dia tahan lama atau enggak, aku bisa bilang untuk 6,5 jam dan aktivitas aku indoor AC ya kondisinya seperti ini. Aku sih agak khawatir ya kalau misalnya dari sejauh pemakaian aku rasa kalau seharian itu cukup. Tapi kalau misalnya kalian pakainya kayak heavy duty kayak di atas 8 jam kayak misalnya ke 10 jam, 12 jam, aku rasa hampir semua foundation juga kebanyakan gak tahan lama sih. Jadi aku saranin kasihin touch up atau misalnya reapply. Di luar dari itu sih menurut aku so far so good ya, kayak aku seneng sama finishnya. Cuman yang aku dari sejauh review aku untuk dari soft matte-nya itu dari pertama kali aplikasi itu aku nggak dapet ya untuk soft matte. Tapi itu bisa jadi emang tipe kulitku atau enggak emang moisturizerku aja mungkin terlalu rich. Selain itu sih nggak ada, aku kalau jujur aku kayak no komplain. Aku sebenarnya kayak jatuh cinta juga sama finishnya. Cuman mungkin nanti untuk lengkapnya akan langsung kita bahas aja di pro kontra dan prioritas aku. Oke guys, jadi untuk final check ini segini aja dulu. Jadi sekarang kita akan langsung masuk aja ke review. Oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke pro-nya. Jadi aku nggak mau berpanjang lebar dengan misahin pro antara foundation sama concealernya, akan langsung aku gabung aja. Kalau misalnya ada yang aku suka aku mention, kalau misalnya ada yang aku kurang suka atau ada yang lebih bisa kayak diperbaiki, langsung aku juga mention nanti di kontranya. Nah untuk pro pertama yang bisa aku kasih itu untuk foundationnya, aku bisa bilang dari sisi packagingnya itu dia aku suka banget sama desainnya, aku suka banget sama konsep well thought banget menurut aku. Dan aku juga suka karena dia itu ada pumpnya, jadi kalian bisa ngatur seberapa banyak foundation yang pengen kalian aplikasiin. Terutama karena foundation ini tuh dia watery banget, jadi kalau misalnya kalian yang tipe tuang nggak kebayang blebernya kayak apa. Kemudian kalau misalnya kita masih ngomongin packaging ya, aku suka karena foundation ini tuh dia travel friendly. Seperti yang aku udah mention tadi, untuk packagingnya ini semua all plastic, jadi kalian nggak perlu khawatir dia kayak pecah atau misalnya tumpah segala macam. Dan aku senang banget karena untuk orang yang ceroboh kayak aku ya, yang segala juga jatuh atau kayak gimana, menurut aku packaging kayak gini tuh foolproof banget untuk dibawa kemana-mana. Nah kemudian pro selanjutnya yang bisa aku mention adalah aku suka banget sama blendability-nya. Mungkin tadi aku juga udah mention ya ketika aku pertama kali ngaplikasiin, menurut aku foundation ini tuh dia user friendly atau beginner friendly. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian pemula makeup sekalipun yang masih pertama kali misalnya ngaplikasiin makeup jenis liquid, aku ngerasa foundation ini tuh gampang banget untuk di blend. Kemudian untuk pro selanjutnya aku bisa kasih untuk kedua produk ini ya, foundation sama concealernya, aku bisa bilang kalau keduanya itu dia lightweight banget. Aku sama sekali nggak ngerasa berat atau gimana di kulit aku tuh, kayak ngerasa mereka bisa bernafas. Dan menurut aku itu salah satu produk yang enak banget kalau misalnya kalian pakai untuk keseharian sehari-hari. Apalagi kalau misalnya kalian itu yang kayak aku yang kalau misalnya untuk sehari-hari ya nggak suka banget sama feeling dempo di kulit gitu, kayak bawaannya pengen cuci muka. Tapi untuk produk ini aku sama sekali nggak ngerasa kayak aku pakai apa-apa. Dan kalau jujur, kalau misalnya bukan karena lipstick aku atau maskara segala macam, aku mungkin hitungannya bisa lupa kalau aku pakai makeup. Nah kemudian pro yang bisa aku kasih untuk foundation ini adalah aku senang karena dia starting shade-nya itu dimulai dari 5 shade. Karena seperti yang kita ketahui ya, kalau di market Indonesia, kalau misalnya bikin foundation itu biasanya selalu start dari 3 shade. Dan terlebih lagi mostly itu dia kayak untuk lighter shade, karena seperti yang kita ketahui ya, skin tone di Indonesia itu luas banget, marketnya juga menurut aku huge banget. Sayang aja kalau misalnya cuman beberapa dari kita yang bisa ngenikmatin complexion produk, terutama foundation. Tapi menurut aku 5 aja udah bagus. Semoga untuk kedepannya bisa nge-expand ke lebih banyak lagi. Nah oke guys, jadi untuk pro-nya ini segini aja dulu. Jadi sekarang kita bisa langsung masuk aja ke kontranya. Nah oke guys, kita akan langsung masuk aja ke kontranya untuk foundation dan concealer dari BLP Beauty. Nah untuk kontranya yang bisa aku mention adalah mungkin lebih dari harganya. Jadi untuk aku rasa kalian juga udah gak familiar ya kalau untuk BLP Beauty itu memang harganya nggak mahal banget sih. Tapi kalau misalnya kalian beli ini terus kalian melihat kayak shopping cart kalian, tahu-tahu kayak what, kayak bener-bener menurut aku ya dia cukup mahal untuk
brandnya. Menurut aku sendiri brand ini tuh nggak mahal, tapi apa affordable, aku juga bisa bilang enggak. Untuk foundationnya, karena standar foundation aku itu untuk affordable-nya ya 150.000, jadi karena harganya dia 189.000, obviously produk ini nggak masuk standar terjangkau di aku. Menurut aku sih dia worth it 189.000 ya kan, tambahin ya 39.000 dari standar affordable aku. Nah, kemudian untuk kontras selanjutnya adalah mungkin lebih ke shade range-nya. Jadi tadi mungkin aku juga udah mention terkait shade range-nya, jadi dia masuk pro juga, tapi menurut aku dia masih bisa tetap dibahas di kontra, karena menurut aku dari sisi warnanya itu dia masih kurang luas. Jadi starting shade-nya itu seperti tadi yang aku udah bahas ya, dia kan 5, tapi menurut aku shade-nya itu kalau misalnya dari foundation-nya ya, dia masih cenderung ke lighter skin. Kayak untuk darker skin aku ngerasa kayak dia optionnya masih sedikit, karena seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia itu kan skin tone banyak banget ya. Untuk yang terang aja ada banyak, tapi yang untuk dark juga banyak. Jadi menurut aku akan lebih baik lagi kalau misalnya untuk kedepannya untuk produsen makeup terutama di Indonesia bisa nawarin shade yang lebih banyak agar bisa dinikmati oleh lebih banyak orang, obviously. Nah, kemudian untuk kontra selanjutnya adalah, kalau boleh jujur sebenarnya kontra aku untuk kedua produk ini nggak banyak. Kayak aku nggak banyak, bisa bilang kayak aku nggak banyak komplain lah ya. Aku rasa itu indikator yang baik. Cuman aku yang bisa mention adalah aku kurang terlalu apa ya, aku mungkin belum terlalu amazed sama concealernya. Menurut aku concealernya doing its job kayak quite well. Cuman aku ngerasa dia tuh masih kurang lighter. Mungkin itu lebih ke selera aku sih ya, karena aku senang banget sama under eye yang bright, yang warnanya itu terang. Menurut aku dari warna concealernya dia lebih terang sedikit dari foundationnya, tapi masih belum untuk kayak nge-brighten. Kalau misalnya untuk nge-correct blemish, aku sih kayak ya dia untuk nge-correct blemish aku rasa dia cukup. Tapi kalau misalnya untuk under eye brightness aku ngerasa kayak masih kurang. Tapi itu tergantung dari fungsionalnya aku, karena aku obviously ngegunain concealer tuh mostly untuk under eye. Kalau misalnya kalian ngegunain concealer itu untuk nutupin blemish, aku rasa sebenarnya nggak masalah. Nah, oke guys, jadi untuk kontranya ini segini dulu. Jadi kalau boleh jujur, aku sebenarnya untuk kontranya itu nggak banyak yang bisa aku pick dari kedua produk ini. Aku bisa dibilang kayak aku cukup amazed. Cuman mungkin untuk lengkapnya tanggapan aku gimana untuk kedua produk ini akan langsung aku bahas aja di final thoughts aku. Jadi kalau misalkan penasaran sama final thoughts aku untuk foundation dan concealer dari BLP Beauty, stay tune untuk review. Nah, oke guys, jadi untuk final thoughts aku yang bisa aku kasih untuk foundation dan juga concealer dari BLP Beauty. Untuk foundation mungkin skor yang bisa aku kasih itu sekitar 3,6 sampai 3,9 atau 4,0. Nah, jadi untuk apa yang aku suka dan gak suka tadi juga aku udah bahas. Untuk foundationnya menurut aku dia dari secara keseluruhan I like it. Aku suka karena dia natural banget. Kayak aku seneng dan aku excited banget untuk nge-make ini untuk keseharian aku. Cuman aku ngerasa kayak dia masih ada kurang kayak wow factor gitu loh. Jadi kayak ketika aku ngaplikasiinnya, aku nggak ngerasa kayak terkesima atau gimana. Tapi apa misalnya dia jelek, itu juga enggak. Aku mungkin ngarep kayak aku bakal blown away gitu loh. Tapi in reality menurut aku dia not bad, kayak sama sekali nggak jelek menurut aku. Cuman mungkin aku kayak oh gitu aja sih gitu. Tapi overall menurut aku dia oke banget dan aku ngerekomendasiin untuk everyday wear kalian semua. Nah, kemudian untuk concealernya, menurut aku untuk concealernya dia lebih ke so-so. Aku rasa dia masih tergolong bagus, tapi sama seperti foundationnya kayak nggak ada yang bikin aku kayak blown away atau gimana. Dan untuk skor yang bisa aku kasih mungkin sekitar 3,0 sampai 3,8. Kalau boleh jujur untuk aplikasinya tadi ketika aku ngaplikasiin pertama kali menurut aku dia smooth banget, gampang di blend. Kemudian dia juga do its job good, kayak dia bisa cukup nge-highlight under eye aku, kemudian juga nutup blemish juga. Tapi aku entah kenapa ya, mungkin lebih kakunya kayak aku nggak tahu deh, kayak aku belum nemu wow factornya aja. Nah, kalau misalnya kita ngomongin dari ke overall package-nya, aku bisa bilang kalau dari set yang dia kasih, aku bisa kasih dia rating 4,3 dari 5. Jadi aku senang banget sama set yang dia offer. Bisa kelihatannya kalau misalnya itu aku senang banget. Aku senang karena dia ngasih foundation, kemudian concealer, kemudian beauty blender, kemudian dia ada apa tadi, kayak face mask dari Studio Tropic, dan juga dia ada option untuk pouchnya ini jadi sling back. Menurut aku ini tuh set yang kayak gorgeous banget. Aku suka banget sama pouchnya, kayak dia cakep banget. Kemudian aku juga suka banget sama overall desain packagingnya, kemudian
Sponsnya menurut aku sponsnya cukup bagus ya. Aku rasa kalau misalkan familiar sama kualitas sponsnya Jekyll, kalian juga pasti nggak heran. Menurut aku dia kayak cukup airy. Aku juga senang, mungkin untuk kedepannya dia bisa ngegantiin Karisku ya, yang kayaknya bentar lagi pensiun. Kalau misalnya kita ngomongin setnya, aku bisa bilang kalau untuk setnya itu has won my heart banget. Kayak aku senang banget, aku excited banget, dan aku pengen banget ngebawa ini kemana-mana. Untuk aplikasinya, aku bisa banget ngeliat produk ini tuh dipakai benar-benar kayak keseharian. Aku rasa emang brandnya juga ngetargetin brandingnya ke arah kayak lebih natural everyday wear gitu. Aku bisa banget ngeliat produk ini tuh dipakai kayak misalnya buat ngantor, kemudian sekolah, kuliah. Kayak dia tuh sama sekali nggak ngasih kayak feel dempul kalau misalnya kalian cuma pakai foundation doang ya. Kalau concealer, kalau misalkan pakai under eye sama loose powder, aku rasa jadi kelihatan banget dia kayak ada dempul di bawah mata. Tapi kalau menurutku, kalau misalnya kalian ngepakai ini kayak moderate, aku senang banget sama efek natural yang dia kasih. Oke guys, jadi review aku untuk face kit set 1 dari PLP Beauty ini segini dulu. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku. Dan kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaruku di channelku. Dan kalau misalnya kalian berkenan, kalian bisa nge-follow aku di Instagram di @aisafitri93. Mostly masih konten pribadi aku, I'm so sorry, tapi aku sering banget nyelipin konten makeup 1 or 2 di situ. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa langsung check out aku aja di situ. Kemudian kalau misalnya seperti biasa, kalau misalnya kalian ada kritik, saran, request or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan mengupayakan untuk ngejawab, ngerespon, dan mengupayakan any request secepat mungkin dan semampu aku. Dan aku bisa bilang untuk new normal ini, semoga aja kita bisa menghadapi ini bersama-sama ya. Aku juga sebenarnya to be honest, kayak aku juga masih bingung enaknya gimana, kayak udah dibuka tapi masih takut. Tapi yang bisa kita lakuin cuman berusaha sebaik mungkin dengan menjaga kebersihan dan juga menjaga jarak. Oke guys, jadi video aku untuk kali ini segini dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat, and I'll see you on my next video. Bye bye.